Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Gilan Ramadan dan NPM 2350031. Di sini saya akan mengumumkan tugas video matkul Bapak Taufik, yaitu postmodern. Selamat menyaksikan. Permisi Pak. Ya, silakan masuk. Ya, silakan. Ya Pak, terima kasih. Silakan duduk dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya. Bagaimana duduknya, sudah nyaman atau belum? Sudah Pak. Oh ya, saya ingin memastikan lebih dahulu apakah benar namanya Mbak Dina dari kelas 10 MIPA 1. Iya benar Pak, saya Dina dari 10 IPA 1. Ya, perkenalkan, sebelum itu perkenalkan, nama saya Fadil Gilang Ramadan, bisa dipanggil Pak Fadil. Saya selaku guru BK di kelas 10 MIPA 1. Di pertemuan kita hari ini, saya ingin mengajak Mbak Dina untuk ngobrol santai mengenai permasalahan yang sedang Mbak Dina rasakan saat ini. Gitu. Iya Pak. Ini kita berada di sesi konseling. Apakah Mbak Dina sudah tahu apakah yang dimaksud dengan sesi konseling itu? Belum Pak, kebetulan saya itu sebelumnya belum pernah melakukan konseling. Baru pertama kali ini saya melakukan konseling Pak. Jadi saya jelaskan sedikit ya tentang sesi konseling itu. Sesi konseling itu merupakan salah satu kegiatan yang melibatkan antara konseling dan juga konselor. Itu bertujuan untuk jadi bertujuan untuk mengobrol dan juga mencari permasalahan dan juga nanti solusinya secara bersamaan gitu. Apakah sudah jelas? Sudah Pak. Sudah jelas. Nah, terus di situ di sesi konseling itu terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Jadi di konseling kali ini kita perlu menerapkan asas-asas yang sudah ditentukan. Nah, asas-asas yang pertama yaitu keterbukaan, yang kedua ada kesukarelaan, dan juga yang ketiga ada kerahasiaan. Jadi nanti kalau Mbak Dina mau bercerita tentang permasalahan Mbak Dina, saya bisa merahasiakan dan juga tidak menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Dina ke orang lain, kayak gitu. Berarti nanti kalau saya cerita sama Bapak tentang apa yang sedang saya rasakan itu berarti aman ya Pak, tidak akan, orang lain itu tidak akan tahu tentang apa yang sedang saya hadapi. Iya, gitu. Sudah punya. Iya, sudah Pak. Terus di sesi konseling itu juga ada waktu yang perlu diperhatikan juga. Itu biasanya itu sesi konseling itu berwaktu antara sekitar 40 sampai 45 menit. Nah, saya harap nanti Mbak Dina bisa memaksimalkan waktu tersebut dengan menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Dina alami. Nah, langsung saja ke pembahasan. Jadi Mbak Dina selama ini di sekolah itu mempunyai permasalahan apa ya? Soalnya kan dari teman-teman Mbak Dina kan juga ada yang bercerita tentang kalau Mbak Dina itu susah fokus saat belajar di kelas. Jadi itu toh Pak, sebenarnya itu ya saya itu kalau di kelas itu orangnya gampang ke distract Pak. Jadi saya susah buat berkonsentrasi dan susah fokus sama guru yang menjelaskan di depan kelas. Nah itu saya itu gimana ya Pak, kepikiran pengen main game terus gitu Pak. Jadi kayak di kelas itu
waktu pelajaran itu saya nggak tenang Pak, jadi kayak ayo cepet selesai, aku pengen game gitu Pak. Terus juga kalau ngobrol-ngobrol di kelas itu saya juga agak kurang nyambung Pak sama teman-teman, soalnya kan di kelas itu kan mungkin ini kan juga masih kelas 10 ya Pak ya. Kayak pada itu loh Pak, bentuk apa namanya circle gitu ya, jadinya itu kayak saya nggak nyaman aja gitu ya. Berarti ada dua permasalahan ya, berarti ada yang kurang fokus karena game, yang satunya ada kurang fokus juga dan kurang nyaman karena ada circle-circle Iya. gitu ya. Jadi saya itu kalau di kelas itu ya itu pengennya cepet, pengen cepet selesai, pengen cepet pulang biar saya itu bisa game di rumah gitu Pak. Gitu. Oh ya, berarti dikarenakan ada masalah tersebut nilai Mbak Dina akhir-akhir ini juga menurun ya. Iya. Karena saya kan di kelas itu tadi kan nggak fokus ya Pak. Terus saya juga sebenarnya nggak tahu sama apa yang dijelaskan guru di depan kelas. Kayak guru jelasin di depan itu kayak ya udah masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu loh Pak Sri. Ya sebenarnya itu kayak nggak dapat apa-apa gitu Pak sekolahnya, tapi ya itu tadi karena lingkungan di kelasnya itu kurang nyaman, lalu saya juga nggak ada teman yang mendukung saya biar ayo Din buat berkonsentrasi di kelas biar gini gitu, itu juga Pak. Jadi Mbak Dina juga nge-game ini biasanya kan kalau nge-game itu kan anak laki-laki, Ya. Mbak Dina juga suka nge-game ternyata. Iya Pak. Ya. Berarti biasanya itu kalau nge-game sampai malam apa sampai jam berapa kalau nge-game? Biasanya kan kalau sekolah kan ini kan sampai asar ya Pak. Ya. Nah itu nanti pulang sekolah itu biasanya tiba-tiba udah isya gitu aja Pak main Ya. game. Sampai isya. Iya. Berarti kalau untuk masalah terlambat ke sekolah mungkin tidak. Tidak kalau itu Pak, karena saya kalau udah jam 9 itu biasanya udah tidur sendiri Tidur. Pak. Ya kadang juga ketiduran, jadi paginya itu saya bisa bangun lebih awal Pak. Tapi ya itu nanti bangun tidur tahu-tahu pegang HP gini nge-game gitu Pak. Berarti untuk nge-game-nya itu kadang sampai jam 7 Iya, gitu. sampai isya Pak. Itu biasanya kalau nge-game sama siapa, Mbak? Awal-awal saya kelas 10 itu biasanya sama teman saya Pak, teman saya SMP. Itu perempuan, dia dari SMP. Saya itu berdua itu juga emang suka nge-game. Ya, tapi saya di kelas itu bisa fokus Pak, karena ya ada waktunya gitu kan. Sekarang ini saya nge-game-nya sendiri Pak. Sendiri malah waktunya agak lama. Iya, karena kalau sama teman saya yang satunya waktu di SMP itu, Ya. dia udah fokus sama sekolahnya, dan jadi sekarang itu agak jarang buat berkomunikasi ya, cuma hanya sekedar hal-hal Yang kecil penting. lah dia. Berarti ya. Terus untuk masalah tugas gitu. Kalau masalah tugas itu saya biasanya malah tanya ke temen di beda kelas Pak, karena kalau di kelas itu ya itu Pak saya nggak nyaman, kayak lingkungannya itu nggak mendukung buat saya berkembang gitu Pak, buat berprogres. Jadi saya juga susah buat berkonsentrasi di kelas ketika guru menjelaskan, apalagi kalau di pelajaran fisika itu sama sekali nggak tahu apa saya Pak. Berarti sangat mempengaruhi di pelajaran. Jadi di kelas kurang nyaman, kurang fokus juga. Nah, tapi untuk tugas-tugasnya saya juga mengumpulkan Pak, meskipun ya saya tetap berusaha buat mengumpulkan, meskipun saya itu di kelas pas dijelaskan itu saya nggak
nggak bisa fokus, susah buat konsentrasi kan Pak. Ya. Ya itu, tapi saya masih tetap meminta bisa Pak. Terus, lalu apakah kamu ingin terus-terusan untuk tanya-tanya ke kelas sebelah terus? Apakah tidak ingin berkomunikasi dengan teman-teman sekelas kamu? Ya sebenarnya saya itu pengen Pak agak gimana ya? Sebenarnya saya itu juga nggak pengen Pak kalau tanya-tanya ke teman di luar kelas itu. Nah tapi ya gimana ya Pak, di kelas aja saya susah banget konsentrasi, lingkungannya kurang nyaman. Tapi mungkin juga berjalannya waktu saya akan mencoba untuk beradaptasi dengan teman-teman di kelas supaya saya juga bisa lebih berkonsentrasi ketika di kelas Pak. Gitu. Berarti untuk tugas-tugasnya kan tadi sudah dikumpulkan ya, Mbak. Berarti deadline-nya juga nggak mepet deadline, sesuai deadline gitulah. Terus cuma ya itu Pak nggak paham. berapa? Mungkin nanti bisa lebih fokus lagi sih, Pak. Saya ya itu sih Pak, saya akan mencoba buat membaur sama teman-teman yang ada di kelas ya, meskipun nanti hasilnya bagaimanapun itu ya saya harus menerimanya, soalnya kan teman-teman di kelas juga seperti itu. Mungkin juga karena masih di kelas 10, masih masa adaptasi ya Pak ya. Ya. Jadi agak sedikit susah dan membuat saya susah berkonsentrasi juga Pak. Iya. Tapi nanti kedepannya Ya, saya coba. akan ya. Ya, soalnya kan di kelas 10 kan baru awal-awal masuk kuliah SMA. Itu mungkin ada teman-teman yang sekiranya bisa sefrekuensi sama Mbak Dina, nanti bisa menjadi teman kan. Iya. Kalau Mbak Dinanya diam terus kan juga nggak tahu kan yang Iya. sefrekuensi siapa, itu kan nggak tahu. Sebenarnya saya itu melihat teman saya ada sih Pak satu, tapi kayak saya itu ya di pikiran saya ayo cepet selesai, ayo cepet pulang, aku pengen game gitu aja sih Pak pikiran saya. Nah berarti apakah Mbak Dina ini kan zaman sekarang kan saya lihat itu di dunia game itu kan saja. Nah, apakah ada cita-cita yang pengen dikejar di dunia game? Kalau cita-cita sendiri itu sebenarnya nggak ada sih Pak. Kalau cita-cita saya itu bukan di bidang itu sih Pak. Tapi saya bermain game itu hanya apa ya Pak, memenuhi kesenangan saya gitu Pak. Karena kalau setelah main game itu saya merasa senang aja, happy gitu Pak, kayak senang gitu aja. Jadi cuma hobi. Iya. Permasalahan yang Mbak Dina alami, apa nggak pengen Mbak Dina itu bisa fokus lagi, itu bisa fokus untuk pembelajaran, bisa bisa semangat lagi lah, nggak keburu pulang kayak gitu. Nah, apakah Mbak Dina juga nggak pengen kayak gitu? Ya sebenarnya saya juga pengen Pak, saya juga pengen kalau ditanya guru pelajaran di kelas itu saya juga pengen menjawab, saya juga pengen maju ke depan buat jawabnya. Tapi saya aja nggak paham sama apa yang dijelasin guru di depan karena saya nggak fokus. Jadi kalau itu coba bayangkan Mbak Dina bisa lebih fokus lagi. Nah nanti kan coba bisa membayangkan bagaimana Mbak Dina di keesokan harinya, apakah lebih baik, apakah Mbak Dina lebih percaya diri lagi gitu. Coba Ya mungkin
bisa lebih fokus lagi. Ya. Saya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru yang ada di kelas. Iya. Saya bisa, mungkin saya bisa jadi siswa yang berprestasi kalau saya fokus sama apa yang dijelasin guru di kelas, Pak. Ya. Kalau di posisi sekarang kita berandai-andai dari apa? Tadi posisi sekarang Mbak Dina itu berada di angka berapa? Dari 0 sampai 10. Kalau 0 itu kan benar-benar nggak pede atau benar-benar dari 0 gitulah. Tapi kalau 10 itu kan udah yang bagus sekali gitu. Nah ini Mbak Dina saat ini berada di apa? Kalau menurut saya berada di angka 2, Pak. 2. Iya. Berarti masih banyak sekali yang harus dibenahi ya Mbak. Mungkin kesimpulan dari permasalahan Mbak Dina alami itu yang pertama tadi kan kurang fokus dalam pembelajaran, itu masih distraksi ke dunia game, dan juga kurang nyaman di pertemanan sekelas lah gitu. Nah, tadi kan sudah ada gambaran bagaimana kalau Mbak Dina lebih baik. Nah itu kan kalau ya harus bisa terwujud. Nah cara agar bisa terwujud hal tersebut itu bagaimana Mbak? Mungkin saya akan mencoba berbaur sama teman-teman supaya saya bisa ada dukungan semangat biar saya itu bisa fokus sama apa yang dijelasin guru di depan. Lalu saya juga mungkin kalau di rumah akan mengurangi waktu saya dalam bermain game, Pak. Supaya kalau di kelas itu saya tidak memikirkan ayo pulang, ayo main game, tidak cuma mungkin itu sih Pak kalau Terus berarti kalau mungkin saran saya juga di rumah itu juga belajar mengenai mata pelajaran yang sedang baca gitu. Iya sih Pak, mungkin juga saya akan menambah waktu saya belajar secara mandiri supaya bisa lebih paham sama apa yang disampaikan guru. Mungkin kalau contoh nih Pak, hari ini nanti malam saya belajar matematika, nanti besok paginya itu ada pelajaran matematika. Setidaknya itu saya akan membaca dulu supaya besoknya kalau dijelaskan sama guru di kelas bisa lebih paham lagi. Gitu mungkin Pak. Ya, boleh tahu apakah ada hambatan yang sudah Mbak Dina list dari sehari itu kan sekolah kan pulang itu jam 3. Nah itu jam 3 itu terus ngapain? Mungkin kan sampai rumah ya Pak, saya istirahat dulu sebentar Ya. lalu habis itu nanti habis maghrib itu saya akan belajar dulu sampai isya. Mungkin nanti setelah isya juga saya akan melanjutkan buat belajar. Nah setelah saya belajar itu saya akan bermain game, tapi dengan waktu mungkin nggak sampai 1 jam Pak, buat reward saya setelah saya belajar. Oh gitu. Ya, Terus setelah itu tidur gitu. Ya itu jadwal yang sangat bagus sih untuk kedepannya, dan semoga Mbak Dina bisa menerapkannya dan juga menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Nah itu nanti coba mulai dari besok, nanti sore itu bisa diterapkan. Semoga besok perkembangannya bisa lebih baik lagi, Mbak Dina bisa fokus lagi di kelas saat pembelajaran, juga lebih nyaman lagi sama teman-teman, bisa membaur lagi sama teman-teman, yaitu dimulai dari hal kecil. Kalau untuk berbaur
cara berbaur sama teman-teman mungkin pas jam istirahat kayak gitu kan bisa jajan bareng atau makan bareng gitu nggak apa-apa. Mungkin itu besok ya besok akan saya coba Pak. Kalau nggak ya nanti ketika kalau nanti saya belum siap sih Pak. Tapi kalau mungkin besok saya akan mencobanya. Saya akan ya mungkin mulai ngajak ngobrol dulu, ngajak ngobrol duluan. Ya, Mungkin itu Pak. ya itu. Biar Kalau bisa lebih, ya kalau canggung mungkin dimulai dari grup WA atau WA pribadi Iya. itu membahas soal apa itu kan besoknya kan bisa dilanjut lagi kalau ketemu kan gitu ya itu bisa jadi agar nanti Mbak Dina juga nggak canggung untuk memulai percakapan kayak gitu kan. Iya Pak. Besok akan saya coba Pak. Oh gitu. Bagaimana perasaan Mbak Dina setelah counseling kali ini? Lumayan lega sih Pak, cuma kan belum saya coba secara langsung ya Pak, jadi kayak masih agak ganjel gitu. Mungkin nanti setelah saya terapkan ke kelas langsung itu mungkin saya akan lebih plong itu jika saya berhasil Pak. Kita balik ke mengandai-andai tadi dari 0 sampai 10 sekarang di detik sekarang Mbak Dina berada di angka berapa? Mungkin sekarang saya berada di angka tadi kan 2 ya Pak. Tadi 2. Ya, mungkin sekarang ada di angka 5 mungkin Pak. Oh ya, jadi yang penting niatnya itu sudah tertanam. Ya. Nanti juga kedepannya bakalan kegiatan yang positif itu bakalan datang sendiri dan juga bisa bakalan dijalani dengan ikhlas. Iya Pak. Tidak terasa mungkin waktunya sudah 45 menit. Nah, ini waktunya kan sudah sesuai kesepakatan awal tadi. Mungkin besok Mbak Dina bisa datang lagi sini buat bercerita tentang progres yang selama ini Mbak Dina lakukan di rumah. Gitu. Saya akan mencobanya dan saya juga berterima kasih karena Bapak sudah mau mendengarkan saya bercerita. Saya sebelumnya juga nggak cerita ke siapa-siapa sih Pak. Jadi ya saya hanya mendampingi sendiri saja. Gitu. Ya, nanti saya jamin cerita Mbak Dina itu tidak bocor kemana-mana. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak. Ya, ya. Hati-hati di jalan. Ya, mari Pak. Ya. Silakan. Permisi Ya, Pak. ya silakan masuk. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Silakan duduk. Ya. Gimana tidurnya udah nyaman? Sudah Pak. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah hari ini saya lumayan seperti Pak. Ya, ini benar dengan Mbak Dina yang kemarin itu ya. Iya. Ya. Ini di sini kita kan termasuknya pertemuan kedua. Nah, itu membahas tentang progres yang Mbak Dina kemarin lakukan selama 1 minggu. Nah, itu bagaimana progresnya sampai hari ini? Alhamdulillah sih Pak, saya merasa jadi lebih baik. Oh, gitu. Iya. Seperti yang pertemuan pertama kemarin sebelum kita membahas tentang progres hari ini. Nah, di sesi counseling ini kan juga ada asas ya, yang kemarin Mbak Dina juga sudah tahu ya. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, kedua asas keterbukaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan ya, dan juga yang lainnya itu. Nah, sebelum itu waktu kita itu 40 sampai 45 menit sama seperti pertemuan pertama kemarin. Itu nanti saya
harap Mbak Dina bisa menceritakan progres yang sedang Mbak Dina jalani dengan maksimal dan juga bisa memanfaatkan waktu yang baik itu. Nanti jika ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan, dan juga kalau ada cerita-cerita lagi bisa diceritakan. Baik Pak, nanti saya akan menggunakan waktunya dan maksimal menceritakan progres saya Pak. Untuk progres sampai hari ini Mbak Dina sampai hari ini itu bagaimana? Kalau menurut saya ya Pak, saya itu ngerasanya kalau di kelas itu jauh lebih menyenangkan gitu Pak daripada yang sebelumnya. Seperti rencana yang di yang kemarin itu, yang pertemuan kemarin itu, saya kan itu kan bilang ya Pak kalau saya akan mengurangi jam bermain game dan saya akan mencoba membawa sama teman saya di kelas. Nah, kebetulan saat ini saya itu udah punya teman Pak, satu. Ya, meskipun sama yang lain itu gimana ya, nggak musuhan juga, tapi saya ada teman dekat itu satu Pak. Dan alhamdulillah itu ternyata dia juga ngerasa kalau di kelas itu kadang nggak fokus juga awalnya gitu katanya Pak. Lalu kami kami mencoba buat berprogres tanpa ya. Kebetulan kalau kan kemarin di hari Senin itu ada tugas kelompok Pak. Nah, saya sama dia itu alhamdulillah bisa dapat nilai paling bagus di kelas Pak. Saya apresiasi tentang progres yang Mbak Dina lakukan. Nah, mana lebih bagus lagi itu bisa mempengaruhi teman Mbak Dina agar bisa lebih baik lagi. Tapi terkadang juga saya itu di beberapa pelajaran saya masih kayak pengen ayo pulang pengen gitu. Iya. Ya itu nggak apa-apa lah, itu termasuk dalam tantangan sendiri yang Mbak Dina lakukan. Iya. Mungkin progresnya sudah sangat berkembang sangat baik ya. Iya Pak. Selama ini ya. Kalau boleh tahu dari 0 sampai 10 Mbak Dina sudah dianggap berapa progres sampai saat ini? Menurut saya saat ini saya berada di angka 9 sih Pak, karena saya yaitu sudah berhasil, menurut saya sudah berhasil buat membaur sama teman-teman di kelas. Dan saya juga merasa lingkungan di kelas itu tidak seburuk sebelum saya kesini itu Pak. Saya juga udah jauh lebih bisa fokus di kelas. Ya, meskipun kadang masih ayo game ya, itu kan sebenarnya itu hal yang belum terjadi itu tidak semenakutkan yang kamu pikirkan Pak. Jadi memulai dulu aja, kalau mau ngobrol sama teman baru yang ngobrol aja, nanti kan bisa membaur atau bisa menjadi temannya kan itu nanti kan bisa membangun sendiri itu tensinya. Yes. Dan juga menurut saya ternyata teman-teman di kelas itu sebenarnya juga asik sih Pak, dan saya juga beberapa menemui ternyata ada juga loh yang suka game gak cuma saya gitu Pak. Gitu. Ada beberapa siswa yang sefrekuensi dengan Mbak Dina. Iya. Ya, saya sangat bangga sebagai guru Mbak Dina ini bisa mendampingi Mbak Dina. Bahkan Mbak Dina sendiri bisa memberikan solusi sendiri itu buat Mbak Dina sendiri. Nah, tadi kan Mbak Dina bilang untuk
Dinas saat ini sudah mencapai 9. Ya, Pak. Nah, itu kan kurang satu lagi 10. Nah, untuk mencapai angka 10, kira-kira apa lagi yang bisa Mbak Dina terapkan agar nanti bisa perkembangannya lebih baik lagi? Itu kira-kira apa, Mbak? Menurut saya akan mungkin mengurangi waktu saya bermain game juga, mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan kebiasaan saya mungkin. Dan itu mungkin saya akan memulainya dengan kan awalnya kan 1 jam ya Pak ya. Iya. Mungkin itu saya akan bermain game seminggu 1 kali sebagai saya kalau saya capek sekolah itu sih, Pak. Iya. Jadi main gamenya juga nggak apa-apa sekali-sekali, tapi juga mungkin waktunya yang perlu diefisienkan lagi. Jadi seminggu nanti bisa 1 kali atau pas libur cuma hari libur, Iya. nggak apa-apa. Iya. Itu sebagai itu keywordnya Mbak Dina. Iya. Ya saya bangga untuk progres Mbak Dina sendiri. Baiklah, mungkin apa ada yang ingin ditanyakan lagi atau masalah yang ingin didiskusikan lagi? Cukup sih Pak. Mungkin besok tanya lainnya tentang lomba-lomba ya. Oh ya. Karena saya pengen jadi siswa prestasi gitu Pak. Biar Oh, iya. orang tua saya tahu. Ya, akhir-akhir ini juga banyak lomba-lomba antar SMA, jadi bisa diharapkan Mbak Dina bisa ikut lomba. Jadi belajar yang giat agar bisa mengikuti lomba tersebut dan juga bisa membanggakan kedua orang tua Mbak Dina. Baik Pak. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan kali ini. Waktunya juga sudah terasa sudah 45 menit. Besok kalau mau pembahasan mengenai lomba lagi bisa kesini lagi. Jangan sungkan-sungkan kalau mau kesini. Nah, ini ruang BK selalu terbuka buat siswa-siswa SMA ini. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak udah mendengarkan saya bercerita dan membantu saya dalam menemukan solusi pada masalah yang sedang hadapi Pak. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Ya. Mari ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, hati-hati ya di jalan ya. Iya.